Mengidentifikasi persoalan. Ini Kak, saya mau bayangin kalau kamu itu mengerjakan skripsi saja dah lebih mudahnya ya. Walaupun kamu baru semester 3. Nah, apa sih yang akan menjadi tema kamu dalam membuat skripsi misalkan? Nah, kamu identifikasi fenomena ya. Kamu harus mencari apa yang menarik ya. Kalau kamu tertarik, kamu akan berusaha dengan sekuat tenaga. Makanya cari judul atau tema itu yang menarik. Jadi, misalkan kalau tadi ya, kamu mempertanyakan nih, sebenarnya ya, misalkan kenapa sih Indomaret sama Alfamart itu selalu deret-deretan gitu ya? Ada apa sih di balik itu semua? Bagaimana dengan pembelinya? Bagaimana persepsi pembeli? Bagaimana? Nah, dari situ akan banyak identifikasi. Yang namanya identifikasi itu bakalan banyak. Nah, karena kamu manajemen berkaitan bisnis, nah itu kamu bedah secara bisnisnya. Oke, nanti kamu batasi masalahnya, ya. Oke, sekarang saya mau nanya, bagaimana persepsi ya konsumen terhadap Alfamart dan Indomart yang berdekatan, misalkan itu menjadi tema skripsi kamu. Nah, apa kemudian kamu akan kumpulkan datanya, ya orang-orang yang menjadi eh, konsumen di Alfa dan Indomaret, ya kamu akan sebar kuesioner dengan pertanyaan, ya tentunya dengan apa namanya data yang baik. Jangan kamu cari datanya orang jauh yang nggak tahu, yang nggak pernah belanja di Alfa dan Indomaret. Nah, kamu mencari bukan hanya respondennya itu bukan hanya orang yang eh, belanja di Alfa doang atau di Indomaret doang, tapi yang pernah belanja di Indomaret dan Alfamart dalam sebulan ini. Kamu akan gali persepsinya. Mengapa dia pilih Indomaret? Mengapa dia pilih Alfamart? Apakah dia lebih nyaman di Indomaret atau Alfamart? Apa yang menjadi kenyamanannya? Ya, gitulah ya. Apa yang dibeli di Alfa? Apa yang dibeli di Indo? Mengapa dia suka berganti kadang ke Alfa, kadang ke Indo? Nah, jadi kamu akan mengumpulkan datanya dengan cara pertanyaan kamu itu dituangkan dalam bentuk nanti survei kuesioner, gitu ya. Nah, ketika sudah kamu kumpulin, datanya sudah kamu cari dengan benar, ya kamu nanya, pernah belanja di Indomaret? Nggak pernah. Pernah belanja di Alfamart? Nggak pernah. Masuk responden kita. Kalau cuma satu kali, nggak. Nah, jadi klasifikasikan datanya. Kemudian mungkin pertanyaan-pertanyaan kamu ini banyak sekali kemiripan tadi ya. Nah, itu mulai di apa namanya? Diklasifikasi ya. Ini loh untuk pertanyaan deskriptif, ini pertanyaan variabel apa persepsi satu, persepsi dua dan persepsi tiga. Itu tergantung nanti pengolahan datanya. Yang terakhir baru kamu sajikan datanya dalam tabel, diagram dan lain-lainnya. Kemudian kamu uji, ada yang namanya penarikan kesimpulan. Nah, di sini baru deh yang namanya analisis kamu sebagai seorang sarjana akan diuji ya ketika ada orang yang ke Alfamart. Kenapa ke Alfamart? Nah, misalkan orang ini cenderung lebih suka Alfamart. Oh, Alfamart itu saya suka karena display apa produknya itu rapi, kemudian terstruktur. Uh, jadi saya langsung ke lokasi, saya nggak lupa gitu ya, karena dia menjadi misalkan makanan terpilah, sabun-sabun, sampo terpilah, minyak-minyak, obat-obat terpilah, mainan, nah, makanan ringan. Saya suka dengan displaynya. Oke, nanti mau analisa. Yang konsumen kedua bilang, saya suka Indomaret, oh kenapa gitu ya? Indomaret itu harganya suka diskon-diskon gitu. Oke, yang responden ketiga bilang, saya suka Alfamart, kenapa? Pelayanannya ramah. Oke, catat lagi. Nah, ketika kamu sudah banyak alasan-alasan itu, nanti kamu bandingkan mana yang paling banyak ya, yang muncul. Oh, ternyata keunggulan layanan di Alfamart lebih ramah. Oh, karena di Indomaret harga suka diskon. Oh, selain ada bisa belanja sambil apa ngambil ke ATM karena di situ ada ATM. Nah, keunggulan-keunggulan itu kamu analisis, kemudian kamu nanti berikan masukan ya. Nah, itu yang ada.
Nah, implementasinya gimana nanti? Ya kamu nanti kalau usaha ya, kalau usaha, seorang sarjana yang usaha pasti akan memiliki sense yang lain. Contohnya, kedainya menjadi lebih bersih karena dia tahu bahwa kenyamanan itu penting. Harganya dia akan memainkan strategi-strategi marketing. Jadi kadang ada diskon, kadang dikasih bonus, ada tagline-tagline ya. Kemudian dia pakai banner yang bagus. Kemudian dia pakai lokasi yang sudah diukur menjadi strategis. Kemudian dia menggunakan stabilitas rasa yang stabil. Nah, kalau sarjana usaha tuh kayak gitu. Karena dia udah tahu bahwa yang ini penting, ini penting, ini penting, ini penting, ini wajib. Karena berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada gerobak yang kotor, jualan makanan, pakai saus, murahan, bikin orang sakit, nah itu bukan sarjana yang jualan. Seorang sarjana jualan dengan strategi dan memiliki visi berkembang. Sekarang satu cabang. Bagaimana caranya? Bikin proposal dong. Aja kerja sama temen. Nggak harus ngutang ya. Pakai kerjasama, dibikin proposal. Salah satu indikator sarjana selain bikin skripsi ya bisa bikin proposal usaha, ya, proposal bisnis. Karena kamu sudah diajar manajemen keuangan, ya kan, sudah diajar ukuran-ukuran ya ROI, investasi dan sebagainya. Jadi seorang sarjana akan seperti itu, ya.